setelah serangkaian perjanjian yang dipaksakan untuk menghapus nasionalisme Korea dan lebih didorong oleh kepentingan strategis kedua negara adik kuasa tersebut. Namun dengan cepat menjadi jelas bahwa kedua belah pihak tidak memiliki niat untuk melepaskan kendali atas wilayah yang telah mereka kuasai. Bayangna sebuah negara dijadikan ajang percobaan alat perang modern. Nah, ya apa kon lek negaramu kayak ngono gak mantul kon yang menewaskan lebih dari 2 juta orang. Ini sama sekali bukan perjanjian damai. Apa jadinya jika sebuah negara terpecah menjadi 2 bagian karena campur tangan negara lain? Inilah Korea Utara versus Korea Selatan. Halo Rek, balik lagi sama saya Bang Spiderman ya. Kenapa saya pakai panci ini? Karena tema kali ini adalah tema pertempuran di mana perang saudara, yakni Korea Selatan melawan Korea Utara ya. Dan tujuannya saya memakai ini adalah saya ingin mendalami peran sebagai seorang yang bercerita di medan perang. Nah, kurang lebih begitu ya Lir ya. Dan ini harus tak pegang gini, kalau enggak ya nanti kalau aku gerak-gerak gini jadi meleot loh ya kan. Nah, ada tahu bulat guys, mau beli nggak? Ginilah kalau syuting di tempat yang kurang proper ya wes nggak apa-apa lah, dimaklum aja. Oke, langsung masuk ke oke, langsung masuk aja ke pembahasannya ya. Oke. Sejarah terbentuknya Korea Utara dan Korea Selatan adalah kisah yang begitu kompleks, bermula dari era kerajaan-kerajaan kuno hingga berakhir dengan pepecahan tragis yang kita kenal saat ini. Korea sebagai sebuah entitas yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dengan akar yang bisa ditelusuri kembali ke periode 3 kerajaan pada tahun 57 sebelum Masehi sampai 668 Masehi, di mana 3 kerajaan besar yaitu Goguryeo, Baekje, dan Silla berkuasa dan saling bersaing untuk mendominasi semenanjung Korea. FYI aja ya Lur ya, sebagai info aja, sebelum Korea menjadi 2 bagian yakni Korea Selatan dan Korea Utara, nama dari Korea tersebut adalah semenanjung Korea ya. Oke, lanjut. Goguryeo yang terletak di bagian utara semenanjung Korea dan sebagian besar wilayah Manchuria, dikenal sebagai kerajaan yang kuat dan tangguh dalam pertempuran. Baekje di bagian barat daya unggul dalam budaya dan diplomasi, sementara Silla di bagian tenggara akhirnya menjadi kekuatan dominan berkat aliansinya dengan dinasti Tang dari Tiongkok. Singkat cerita, pada abad ke-7, kerajaan Silla berhasil mengalahkan Goryeo dan Baekje dengan bantuan militer dari Tang dari Tiongkok dan mengantarkan Korea pada periode Silla bersatu dari tahun 668 sampai 935 Masehi, di mana sebagian besar semenanjung berada di bawah satu pemerintahan untuk pertama kalinya. Namun setelah beberapa abad, kekuasaan Silla mulai merosot dan dinasti Goryeo muncul sebagai kekuatan baru pada tahun 918 Masehi. Dinasti Goryeo yang kemudian memberikan nama Korea pada negara ini, memerintah hingga tahun 1392 dan dikenal karena kontribusinya dalam seni, budaya, dan hukum, termasuk penciptaan Tripitaka Koreana dan pengembangan teknologi yang canggih dan cetak pada masa itu. Setelah Goryeo, dinasti Joseon mengambil alih dan memerintah selama lebih dari 5 abad, yakni dari tahun 1392 sampai 1897 di bawah pemerintahan Joseon. Konfusianisme diadopsi sebagai filosofi negara dan Korea menjadi periode panjang stabilitas politik dan kemajuan budaya. Meskipun tetap ada pada ancaman eksternal seperti invasi Jepang pada akhir abad ke-16 yang dikenal sebagai Imjinwar pada tahun 1592 sampai 1598 dan serangan dari suku Manchu pada abad ke-17.
Memasuki abad ke-19, dunia mulai berubah dengan cepat dan kekuatan barat mulai mengeksplorasi Asia dengan tujuan perdagangan dan kolonialisasi. Meskipun Korea dikenal sebagai negeri betapa karena kebijakan isolasinya berusaha untuk menjaga jarak dari pengaruh asing, negara ini akhirnya tidak dapat menghindari tekanan yang semakin besar. Pada tahun 1910, setelah serangkaian perjanjian yang dipaksakan, Korea diagnesi oleh Jepang, mengakhiri lebih dari 500 tahun pemerintah dinasti Joseon dan memulai periode kolonial yang brutal. Selama 35 tahun pendudukan Jepang, Korea mengalami eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan manusianya, serta upaya sistematis oleh Jepang untuk menghapus nasionalisme Korea, termasuk larangan penggunaan bahasa Korea di sekolah-sekolah dan pemaksaan untuk mengambil nama-nama Jepang. Jadi lur, setelah kehancuran dinasti Joseon yang kurang lebih 5 abad ya atau 500 tahun itu akhirnya hancur oleh kekuatan Jepang. Nah, disinilah mulainya penjajahan Jepang di Korea ya. Nah, penjajahan Jepang di Korea ini mengubah semua struktur yang ada di Korea sebelumnya yang seharusnya digunakan oleh orang Korea tersebut seperti bahasa, nama, dan lain-lain gitulah. Nah, setelah 35 tahun Jepang menjajah Korea, akhirnya pada saat yang sama setelah kekalahan Jepang pada Sekutu pada tahun 1945, Jepang pun akhirnya mundur dari negara Korea. Nah, setelah Korea bebas dari Jepang atau Jepang mengundurkan diri dari Korea, nah si Korea ini bukannya mendapat kemerdekaan yang seharusnya dicapai, tapi malah Korea ini diperebutkan oleh dua negara superpower yaitu Amerika dan Uni Soviet. Nah, dari perebutan dua negara ini yang membawa Korea menjadi hingga saat ini ya. Oke, lanjut. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, berakhirnya sebuah periode panjang pendudukan brutal yang telah menindas rakyat Korea selama lebih dari 3 dekade. Namun kemerdekaan yang dinanti-nantikan ini tidak datang dengan damai, melainkan membawa serta tantangan yang lebih besar. Oke, masuk ngeng, yaitu perpecahan dan konflik internal yang kemudian mempengaruhi nasib semenanjung Korea hingga saat ini. Ketika Jepang mundur dari Korea, kekosongan yang diinginkan oleh kolonialisme menjadi arena perebutan antara dua negara besar yang muncul sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya membawa ideologi yang sangat bertolak belakang. Amerika Serikat dengan kapitalismenya dan demokrasi liberalnya, serta Uni Soviet dengan komunisme dan totalitarianismenya. Dunia sedang memasuki masa perang dingin, di mana kedua kekuatan besar ini berusaha memperluas pengaruhnya di seluruh penjuru dunia, dan Korea tidak luput dari perebutan tersebut. Pada bulan Agustus 1945, dengan tujuan untuk mengatur transisi kekuasaan pasca penyerahan Jepang, para sekutu memutuskan untuk membagi Korea di paralel ke-38. Keputusan ini diambil tanpa mempertimbangkan keinginan rakyat Korea dan lebih didorong oleh kepentingan strategis kedua negara adikuasa tersebut. Bagian utara diberikan kepada Uni Soviet untuk dikelola, sementara bagian selatan berada di bawah kendali Amerika Serikat. Awalnya, pembagian ini dimaksudkan sebagai langkah sementara sampai pemilihan umum yang bebas bisa diadakan untuk membentuk satu pemerintahan Korea yang bersatu. Namun dengan cepat menjadi jelas bahwa kedua belah pihak tidak memiliki niat untuk melepaskan kendali atas wilayah yang telah mereka kuasai. Di utara, Uni Soviet dengan segera mendukung Kim Il-sung, seorang komunis yang telah dilatih Uni Soviet dan berperang bersama Tentara Merah melawan Jepang. Kim Il-sung dengan kekuatan militer dan politik dari Moskow bergerak cepat untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya, menyingkirkan saingan politik, dan mendirikan sebuah negara komunis yang sangat otoriter. Kim mulai membangun kekuasaan militernya dan melakukan kolektivitasasi pertanian serta nasionalisasi industri, meniru model pembangunan Soviet. Di bawah kepemimpinan Kim, Korea Utara berubah menjadi sebuah negara totaliter di mana seluruh aspek kehidupan dikontrol oleh negara dan kultus individu terhadap Kim Il-sung mulai berkembang
ketat. Sementara itu, di bagian Korea Selatan, situasinya jauh lebih rumit. Amerika Serikat menghadapi tantangan besar dalam membangun sebuah negara yang stabil di tengah kekacauan ekonomi dan sosial yang ditinggalkan oleh perang. Syngman Rhee, seorang pemimpin nasionalis yang dikenal karena pandangannya yang anti komunis, dipilih oleh Amerika Serikat untuk memimpin Korea Selatan. Namun, meskipun didukung oleh Washington, Rhee harus berjuang keras menghadapi oposisi internal dari kelompok-kelompok komunis dan kaum kiri lainnya yang menolak kebijakan-kebijakan otoriternya. Situasi ini diperburuk oleh ketidakstabilan ekonomi yang parah, kekurangan pangan, kerusuhan sosial yang melanda seluruh negeri. Rhee yang berusaha mempertahankan kekuasaannya memperlakukan tindakan represif terhadap lawan politiknya yang justru memperdalam jurang perpecahan di antara rakyat Korea. Pada tahun 1948, harapan untuk menyatukan Korea dalam satu pemerintahan yang sama pupus ketika kedua belah pihak mendeklarasikan dibentuk negara mereka sendiri. Di utara, berdirilah Republik Demokrat Rakyat Korea Utara dengan Kim Il Sung sebagai pimpinan tertinggi. Di selatan, Republik Korea atau Korea Selatan diproklamasikan dengan Syngman Rhee sebagai presiden pertamanya. Kedua negara ini saling mengklaim sebagai pemerintahan yang sah atas seluruh semenanjung Korea, dan konflik di antara mereka semakin memanas. Pembagian ini tidak hanya bersifat geografis, tetapi juga ideologis, sosial, dan budaya, memisahkan keluarga dan masyarakat yang telah hidup bersama selama berabad-abad. Jadi lur, setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tahun 1945, tepatnya bulan Agustus ya, selesailah sudah kedudukan Jepang di Korea. Nah, di transisi pasca perang tersebut ada yang namanya kekosongan kekuasaan. Nah, oleh sebab itu rakyat Korea harus segera mendeklarasikan kemerdekaannya, karena kalau enggak ya bakal dijajah lagi ya toh sama negara lain. Dilalah ya kok temenan ya lur. Setelah pendudukan Jepang di Korea, si Korea ini malah diperebutkan oleh dua negara superpower, yakni si Amerika dan Uni Soviet atau sekarang yang disebut sebagai Rusia. Nah, terjadilah perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Nah, wis toh, daripada perang dingin terus ya kan, nggak ada habisnya, dipecahlah Korea ini menjadi dua bagian, yakni Korea Utara dan Korea Selatan, yang dipimpin dari masing-masing kubu, yakni Korea Utara diambil alih oleh Uni Soviet dengan komunismenya, Korea Selatan dipimpin oleh Amerika dengan paham kapitalismenya. Nah, kurang lebih begitu lur ya. Oke, paham, lanjut. Situasi memuncak pada tahun 1950 ketika Kim Il Sung dengan dukungan persetujuan dari Stalin di Uni Soviet dan Mao Zedong dari Tiongkok melancarkan invasi skala penuh ke Korea Selatan dengan persenjataan yang lebih baik dan tentara yang lebih terlatih. Pasukan Korea Utara dengan cepat merebut hampir seluruh semenanjung Korea, termasuk ibu kota Korea Selatan, yakni Seoul, dalam beberapa minggu pertama perang. Dunia terkejut oleh kecepatan dan skala serangan ini, dan Amerika Serikat yang melihat invasi ini sebagai ujian terhadap kebijakan pemahaman komunisme segera merespon dengan mengarahkan pasukan di bawah bendera PBB untuk membantu Korea Selatan. Pasukan PBB yang terdiri dari gabungan tentara dari 21 negara dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur, seorang tokoh militer terkenal Amerika. Setelah serangkaian kekalahan awal, pasukan PBB melancarkan serangan balik yang sukses, termasuk pendaratan amfibi yang berani di Incheon yang berhasil memukul mundur pasukan Korea Utara kembali ke utara paralel ke-38. Meskipun kemenangan ini memberikan harapan untuk penyatuan kembali Korea di bawah pemerintahan Seoul, konflik ini justru makin meluas ketika Tiongkok yang khawatir akan kehadiran pasukan PBB di dekat pembatasannya mengirim ratusan ribu relawan rakyat untuk membantu Korea Utara. Kehadiran pasukan Tiongkok mengubah dinamika perang secara dramatis. Gelombang besar tentara Tiongkok memaksa pasukan PBB untuk mundur dengan cepat, dan pertempuran berlanjut dengan intensitas tinggi selama 2 tahun
tahun berikutnya, menghasilkan kehancuran besar-besaran di seluruh semenanjung. Kota-kota dan desa-desa hancur, jutaan orang rakyat terpisah dari keluarga mereka akibat perbatasan yang semakin mengeras. Perang Korea juga menjadi ajang demonstrasi teknologi perang modern. Bayangna lho, sebuah negara dijadikan ajang percobaan alat perang modern. Nah, ya apa kon lek negaramu dikaya ngono gak mantul kon ayo. Seperti jet tempur, tank dan bombardir udara skala besar yang menambah penderitaan bagi penduduk sipil. Meskipun kedua negara tersebut telah mengalami kerugian yang besar, tidak ada yang mampu mencapai kemenangan yang mutlak, dan perang akhirnya berubah menjadi perang gesekan yang melelahkan dengan garis depan yang terus berubah namun tanpa hasil yang jelas. Pada tahun 1953, setelah bertahun-tahun negosiasi yang terhenti dan tekanan internasional yang meningkat, kedua belah pihak menyetujui untuk melakukan gencatan senjata. Namun penting untuk dicatat bahwa gencatan senjata ini bukanlah perjanjian damai secara resmi. Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih dalam keadaan perang hingga saat ini. Perbatasan yang baru yang sebagian besar mengikuti paralel ke-38, tetapi dengan sedikit pergeseran ke utara dan ke selatan yang ditetapkan sebagai zona demilitarisasi atau yang disebut sebagai DMZ, yang sekarang sebagai salah satu perbatasan paling termilitarisasi di dunia. Jadi lho ya, kalau nggak salah penyebab perang saudara ini adalah krisis ekonomi pangan yang ada di Korea Utara karena sebagian wilayah sumber daya alam dan pertanian, sungai-sungai dan lain-lain itu ada di Korea Selatan ya lur ya. Nah, si Kim Il Sung ini punya pikiran, ya kenapa nggak kita invasi aja ya kan si Korsel, biar kita nggak mengalami krisis pangan dan krisis ekonomi tersebut. Nah, karena mereka sadar akan kekuatan militer yang terbatas, yang akhirnya kalau friend ya toh, yang akhirnya mereka dibantu oleh Uni Soviet dan Cina. Nah, kenapa Cina bang? Kan Cina ini nggak ikut-ikut dalam pertempuran ini ya. Nah, usut punya usut, si Cina ini di masa kepemerintahan Mao Zedong, si Cina ini menganut ideologi komunisme ya. Nah, akhirnya mereka mau membantu si Korea Utara ini dalam menginvasi Korea Selatan. Nah, di sisi lain Korea Selatan yang kewalahan dengan serangan Korea Utara, akhirnya mereka kalau friend juga ya toh, yakni si Amerika Serikat ini membantu si Korea Selatan untuk menghadapi invasi yang dilakukan oleh Korea Utara. Nah, tetapi si Amerika ini membantu di bawah komando PBB ya. Gimana PBB nggak setuju ya kan, wong Amerika Serikat ini si pemimpin dari PBB tersebut ya. Nah, oke, dari sini paham. Oke, lanjut. Gencatan senjata yang mengakhiri perang Korea pada tanggal 27 Juli 1953 adalah hasil dari proses negosiasi yang sangat panjang, melelahkan dan penuh ketegangan. Setelah lebih dari 3 tahun pertempuran brutal yang menewaskan lebih dari 2 juta orang, termasuk warga sipil dan tentara dari Korea Utara, Korea Selatan, Tiongkok dan pasukan PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Kedua belah pihak mencapai titik di mana kelelahan dan kebuntuan di medan perang. Nah, kayak saya ini lelah megang gini ya lur ya, memaksa mereka untuk mencari solusi diplomatik. Negosiasi gencatan senjata dimulai pada Juli 1951 di kota kecil Panmunjom yang terletak tepat di perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan, dan berlangsung selama 2 tahun. Negosiasi 2 tahun lur ya, apalagi dealnya ya kan, yang penuh dengan ketegangan, interupsi dan perbedaan pendapat. Salah satu isu yang paling kontroversial dalam negosiasi ini adalah repatriasi tawanan perang. Banyak tentara Korea Utara dan Tiongkok menolak untuk kembali ke negara asal mereka, sementara banyak tentara Korea Selatan yang ditahan di utara juga menghadapi nasib yang tidak pasti. Ketidakpastian ini menyebabkan perundingan terhenti berkali-kali, memperpanjang penderitaan di medan perang. Suaraku mulai habis ya lur ya. Selain isu tawanan perang,
Masalah penentuan garis demarkasi baru juga menjadi sumber perdebatan sengit selama pertempuran. Garis depan telah bergeser berkali-kali, jadi garis patok antara perbatasan ini geser ke sini, geser ke sini, geser ke sini. Nah kok bisa lihat ya, gak dicor aja gini dibuat tembok gini ya. Jengkel lah. Pada akhirnya garis demarkasi tersebut ditetapkan di sekitar paralel ke 38 dengan sedikit pergeseran ke utara dan sedikit ke selatan yang membentuk zona demilitarisasi atau DMZ yang kini dikenal sebagai salah satu perbatasan paling dijaga ketat di dunia. DMZ ini bukan hanya simbol dari pembagian fisik Korea, tetapi juga representasi nyata dari jurang ideologis dan politik yang membelah semenanjung tersebut. Meskipun gencatan senjata ini berhasil menghentikan pertempuran terbuka, ini sama sekali bukan perjanjian damai. Ini adalah penghentian sementara dari pemusnahan yang masih berlangsung hingga saat ini. Sebuah perang dingin yang masih berlanjut di semenanjung Korea. Gencatan senjata itu juga menciptakan Komisi Gencatan Senjata Militer atau Military Armistice Commission yang terdiri dari perwakilan dari PBB, Korea Utara, dan Tiongkok untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian tersebut. Pegeler. Meskipun demikian, komisi perang ini sering menghadapi tantangan besar dalam menjalankan mandatnya, terutama karena ketidakpercayaan yang mendalam antar kedua belah pihak. Di Korea Utara, rezim Kim Il Sung memanfaatkan gencatan senjata untuk memperkuat kekuasaannya dan membangun kembali militernya dengan dukungan besar dari Uni Soviet dan Tiongkok. Sementara di Korea Selatan, Sung Yun Ri meskipun tidak sepenuhnya puas dengan hasil gencatan senjata, memutuskan upayanya pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik dengan bantuan dari Amerika Serikat. Gencatan senjata ini tidak hanya membentuk status quo militer, tetapi juga memperpanjang penderitaan kemanusiaan yang diakibatkan oleh perang. Jutaan keluarga Korea tetap terpisah oleh DMZ tanpa kemampuan untuk saling bertemu atau berkomunikasi, dan banyak wilayah yang hancur oleh perang dibiarkan dalam kondisi rusak tanpa upaya untuk pembenaran. Selain itu, gencatan senjata tersebut gagal menyelesaikan isu-isu mendasar yang menjadi akar dari konflik seperti reunifikasi Korea dan masa depan politik semenanjung yang tetap menjadi sumber ketegangan hingga hari ini. Akibatnya, gencatan senjata ini lebih merupakan solusi sementara daripada penyelesaian konflik, meninggalkan Korea dalam keadaan limbo yang terus berlangsung bahkan hingga saat ini. Lebih dari 7 dekade setelah gencatan senjata ditandatangani, Korea Utara dan Korea Selatan secara taktis masih berperang hingga saat ini, dan ketegangan antara kedua negara tetap tinggi dengan insiden-insiden militer di DMZ dan retorika agresi dari kedua belah pihak yang terus terjadi dalam skala besar. Nah, di samping gencatan senjata tersebut, si Korea Utara dan Korea Selatan ini berlomba-lomba untuk membangun negaranya, ya kan. Si Korea Selatan dengan kemajuan budaya, K-pop, drama Korea, dan lain-lain yang kita lihat sampai saat ini. Nah, Korea Selatan memilih untuk membuka dirinya dari pihak luar. Nah, sementara Korea Utara itu sebaliknya, ya. Korea Utara ini memutuskan untuk mengisolasi diri dari negara luar. Jadinya ya si Korea Selatan dan Korea Utara ini menjadi dua negara yang sangat berbeda, karena ya perbedaan ideologi tersebut. Ya, si Korea Selatan dari kapitalismenya, Korea Utara mengandung si komunismenya. Nah, saling berbeda, ya kan, dan perkembangannya juga saling berbeda. Sepegel. Oke, mungkin segitu saja ya. Pegel ya, salah gini nur, apalagi perang ya. Oke, mungkin segitu saja ya dari saya. Mungkin ada tambahan lain yang pasti di video yang saya buat ini tidak lengkap ya. Nah, untuk menambah wawasan kita bersama, kalian bisa komen di bawah untuk menambah wawasan dan memperlengkap si video tersebut ya. Dan mungkin kalau kalian punya pengalaman di Korea Utara atau di Korea Selatan, tulis saja di komentar ya.
jangan tulis Yumin pacarku, jangan guys. Ini video sejarah ya, bukan video berhayal. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Minta maaf untuk segala kekurangan dan kesalah ngomongan atau apalah, yang intinya saya minta maaf. Dan di sini pengap guys, iki ngembun, iki pegel, dan sekarang waktunya untuk sholat ya. Mungkin sebagian suara sholawat dan pujian-pujian itu masuk ya, karena ini waktu sholat. Dan oke, mungkin segitu saja. Terima kasih sudah nonton dari akhir. Bantu saya untuk mengalahkan Mr. Beast dan mengharumkan nama Indonesia ya. Oke, terima kasih. Adios. Alhamdulillah.